Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Triutomo dengan NIM R1C1230006, Prodi Teknik Geologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Aleo-Aleo. Di sini saya akan mempresentasikan dalam tugas mikropaleontologi sebagai tugas ujian tengah semester yang membahas tentang mereview jurnal atau artikel ilmiah yang membahas tentang aplikasi foraminifera dalam penentuan lingkungan pengendapan atau umur batuan. Di sini saya mengambil jurnal eh, dengan judul Studi Foraminifera untuk penentuan umur dan lingkungan pengendapan eh, pada Formasi Sentolo, Desa Geden, Kecamatan Lenda, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, dengan nama jurnal Proceeding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi 19 tahun 2024. Dengan penulis yang pertama Kanaya Tabita Monika Tupang, yang kedua Lia Ardina Yusuf, Ihsan Pratama Putra, yang ketiga Muhammad Asya Yuda Riyadi, dan yang keempat yaitu Al Usein Flowet Rizky. Adapun latar belakang pada penelitian jurnal ini, yang pertama Spasies sedimen merupakan unit batuan yang dibedakan berdasarkan bentuk geometris, jenis litologi, struktur sedimen, keberadaan fosil, serta pola transportasi sedimen di masa lalu. Salah satu metode untuk menentukan umur dan lingkungan pengendapan sedimen adalah melalui analisis foraminifera, terutama foraminifera bentonik. Formasi Sentolo sudah sering dijadikan objek penelitian karena kandungan fosil foraminifera yang melimpah. Formasi ini terbentuk akibat sedimentasi karbonat pada Miocene awal dan berhubungan secara stratigrafi dengan formasi eh, Jonggrangan. Foraminifera adalah hewan uniseluler kosmopolitan yang menghasilkan cangkang berukuran antara 30 mikrometer hingga lebih dari 1 cm. Foraminifera planktonik yang terkonservasi dalam inti sedimen dari dasar laut menyediakan informasi berharga dalam biostratigrafi dan membantu menentukan umur sedimen. Sementara itu, penyebaran foraminifera bentonik dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti iklim, suhu, salinitas, gelombang, arus, dan faktor lainnya. Pengukuran stratigrafi pada formasi Sentolo bagian atas sebelumnya terbatas akibat penyebaran batuan plastik yang tidak merata dan pengaruh erosi. Namun di Desa Geden ditemukan singkapan batu gamping plastik dengan stratigrafi terukur sepanjang 6 meter. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kajian dengan pengambilan sampel batuan pada jalur stratigrafi tersebut guna memperoleh data foraminifera kecil baik planktonik maupun bentonik. Kita ke geologi regionalnya. Yang pertama itu geomorfologi regional. Kulon Progo terletak di bagian selatan Jawa Tengah dan termasuk dalam plato Jonggrangan. Sampai bagian dari zona plato menurut pembagian fisiografis Pam Bemelen tahun 1948. Wilayah ini merupakan daerah kuplit berbentuk dom lonjong dengan ukuran sekitar 32 km arah utara sampai selatan dan 20 km arah barat sampai timur. Berdasarkan bentuk lahan dan proses pembentukannya, geomorfologi Kulon Progo dibagi menjadi yang pertama pegunungan Kulon Progo, terdiri dari ketinggian 100 sampai 1.200 meter. Yang kedua, kemiringan 15 derajat sampai 16 derajat. Dan yang ketiga, banyak dimanfaatkan untuk kebun, pemukiman, sawah, dan tegalan. Yang kedua yaitu perbukitan Sentolo. Terbagi menjadi ketinggian 50 sampai 150 meter, dipotong Kali Progo yang menjadi batas dengan Bantul. Kemudian Teras Progo, membentang di utara perbukitan Sentolo dan timur pegunungan Kulon Progo.
Kemudian dataran aluvial meliputi daerah Temon hingga Lenda, datar dan banyak digunakan untuk sawah dan pemukiman. Kemudian yang terakhir itu dataran pantai, terdiri dari gumuk pasir di sekitar pantai, telaga dan congot serta dataran aluvial. Yang kedua yaitu stratigrafi regional. Secara stratigrafi, batuan di Kulon Progo terbentuk dari berbagai periode. Yang pertama yaitu Miocene, terdiri dari batuan pasir, lempung, napal, dan batu gamping, dan banyak mengandung fosil, foraminifera, dan moluska. Yang kedua yaitu periode Oligocene sampai Miocene. Pada formasi Andesit tua, eh, terdapat aktivitas gunung api purba seperti Gunung Menore, dan terdiri dari lava andesit, subbreksi, dan aglomerat. Yang ketiga yaitu periode Miocene pada formasi Jonggrangan dan Sentolo. Terdapat batuan karbonat seperti batu gamping dan napal dan kayak fosil. Yang terakhir itu pada kuarter terdiri dari endapan aluvial dan gumuk pasir di dataran rendah berasal dari hasil erosi gunung api muda. Yang ketiga yaitu struktur geologi regional. Struktur utama Kulon Progo adalah dom besar yang membentuk jonggrangan plateau. Cirinya itu yang pertama sesar radial yang memotong berbagai formasi batuan. Yang kedua sinkline di bagian kaki pegunungan Menore. Dan adanya pengangkatan kembali terjadi pada masa kuarter membentuk relief yang ada sekarang. Baik, kita ke mode penelitian. Adapun langkah-langkah awal dalam penelitian ini yang pertama yaitu tahap awal, kemudian tahap pengambilan data lapangan, yang ketiga tahap analisis data, dan yang terakhir yaitu tahap akhir. Yang pertama itu tahap awal, dimulai dari perumusan masalah di Desa Geden, Kecamatan Lenda, Kabupaten Kulon Progo. Kemudian studi pustaka sebagai acuan dasar dari penelitian terdahulu. Kemudian ke tahap pengambilan data lapangan, dimulai dari pengamatan dan pengambilan data stratigrafi terukur menggunakan metode tongkat Jacob pada jalur yang sudah ditetapkan. Kemudian pengambilan sampel terdiri dari top, middle, bottom, dan dari jalur stratigrafi. Kemudian yang ketiga itu tahap analisis data. Yang pertama sampel batuan yang terdiri dari top, middle, bottom dihancurkan menjadi butir halus. Kemudian preparasi dengan larutan H2O2. Kemudian observasi mikroskopis untuk identifikasi foraminifera dalam sampel. Kemudian determinasi untuk pemisahan foraminifera dari butiran sedimen untuk analisis lanjut. Kemudian ke tahap air. Pada tahap ini hasil analisis laboratorium dari pengamatan mikroskop disusun menjadi tabel penarikan umur Blow pada tahun 1969 dan lingkungan pengendapan. Hasil ini kemudian dikembangkan menjadi artikel ilmiah. Kemudian pada hasil penelitian menggunakan yang pertama itu pengukuran measuring section dengan menggunakan metode tongkat Jacob dengan total ketebalan lintasan pengukuran sebesar 5,2 meter. Pada foraminifera planktonik digunakan untuk penentuan umur batuan dikarenakan sifat hidupnya yang mengambang dekat permukaan air, sehingga ketika foraminifera planktonik mati dan menyebar, penyebaran tersebut akan mewakili batuan bersamaan dengan terendapkannya pada batuan sedimen. Sedangkan untuk penentuan lingkungan pengendapan menggunakan foraminifera bentonik dikarenakan organisme ini cukup sensitif terhadap perubahan lingkungan sehingga dapat digunakan untuk penentuan lingkungan pengendapan. Yang pertama itu penentuan umur batuan pada foraminifera planktonik. Eh, Foraminifera planktonik digunakan untuk menentukan umur batuan karena sifatnya yang mengambang di permukaan air. Penyebarannya juga setelah mati mewakili batuan dan sedimen yang terendapkan. Penentuan umur menggunakan klasifikasi pada bagian atas atau top dengan
klasifikasi below terdapat Foraminifera planktonik yaitu Globorotalia acostaiensis dengan umur N16 sampai N22. Kemudian pada bagian tengah atau middle dengan menggunakan identifikasi umur berdasarkan below didapatkan Foraminifera planktonik Globigerinoides ruber dengan umur N16 sampai resen. Dapat dilihat gambarnya di sini. Dan yang ketiga itu pada bagian bawah atau bottom dengan menggunakan identifikasi umur berdasarkan glow didapatkan Foraminifera planktonik Globorotalia margaritae dengan umur N16 sampai N19. Di sini bisa kita lihat merupakan tabel untuk penentuan identifikasi umur batuan pada sampel bagian atas. Dan yang ini pada sampel bagian tengah atau middle. Dan ini untuk umur sampel pada bagian bawah atau bottom. Dan yang kemudian tabel 4 ini digunakan untuk penentuan lingkungan pengendapan pada sampel bagian atas. Didapatkan yaitu pada lingkungan pengendapan neritik dalam sampai tengah. Dan yang tabel 5 ini identifikasi lingkungan pengendapan pada sampel bagian tengah. Didapatkan pada lingkungan pengendapan neritik pada bagian tengah. Dan yang tabel 6 ini pada sampel bagian bawah. Adapun fosil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Foraminifera planktonik. Yang pertama yaitu Globorotalia acostaiensis. Deskripsinya yaitu dinding samping hialin, kamar prismatik, tes bulat, susunan kamar politalamus, dan jumlah kamar 6 pada pandangan pentra. Umurnya itu N16 sampai N22 atau pada miosen tengah. Bisa kita lihat fosilnya pada gambar ini. Dan yang kedua yaitu Globigerinoides ruber. Deskripsinya itu dinding gamping hialin, kamar politalamus, bentuk kamar bulat, jumlah kamar 4 pada pandangan ventral, dan terdapat pada umur miosen tengah. Yang ketiga yaitu Globorotalia margaritae. Memiliki dinding gamping hialin, bentuk tes bulat, susunan kamar monotalamus, dan terdapat pada umur miosen tengah. Kemudian fosil Nodosaria ventrebralis memiliki cangkang gamping hialin, bentuk kamar tabung, susunan kamar monotalamus, jumlah kamar 5 pada pandangan ventral, dan terdapat pada lingkungan pengendapan neritik dalam sampai neritik tengah atau 0 sampai 100 meter. Bisa kita lihat fosilnya yang ini. Kemudian Cibicides polyrapes memiliki cangkang gamping hialin, kamar politalamus uniserial, bentuk kamar romboid, jumlah kamar 10 pada pandangan ventral, dan hiasan smooth. Terdapat pada lingkungan pengendapan neritik tengah atau 20 sampai 100 meter. Kemudian fosil Amphistegina lesoni memiliki dinding gamping hialin, tes bulat, susunan kamar romboid, hiasan retral, proseses terdapat pada lingkungan pengendapan neritik dalam atau sampai neritik tengah. Bisa kita lihat gambarnya pada gambar di samping ini. Kemudian penentuan umur batuan. Jadi fosil yang digunakan Foraminifera planktonik atau hidup melayang di laut. Mengapa dipilih Foraminifera planktonik untuk menentukan umur batuan? Karena yang pertama yaitu evolusinya cepat, dan yang kedua yaitu penyebarannya itu luas di laut. Kemudian akurat untuk menentukan umur batuan.
Dia tuh menggunakan klasifikasi yang dinamakan itu klasifikasi Blow pada tahun 1969 dalam penelitiannya. Adapun contohnya itu fosil Loborotalia achostensis ditemukan pada umur batuan N16 sampai N22 atau Miocene tengah sampai akhir. Kemudian yaitu untuk penentuan lingkungan pengendapan. Eh, Fosil yang digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan ini yaitu Foraminifera bentonik eh, yang hidup di dasar laut. Mengapa dipilih ini? Karena sensitif terhadap kedalaman, suhu oksigen, dan kondisi di dasar laut. Metode klasifikasi yang digunakan yaitu klasifikasi Tipsworth pada tahun 1966. Adapun contoh fosilnya yang didapatkan pada penelitian yaitu fosil Nodosarия ventreveralis yang ditemukan pada lingkungan neritik dalam neritik tengah atau 0 sampai 100 meter. Eh, Adapun kesimpulan dari penjelasan saya dari eh, review jurnal ini, yang pertama yaitu kita dapatkan ada 4 poin. Yang pertama, pengukuran stratigrafi dan litologi. Jadi pengukuran stratigrafi dengan total ketebalan 6 meter menunjukkan adanya litologi batu gamping kalkarenit yang terjadi dasar analisis mikropaleontologi pada penelitian ini. Informasi ini memberikan informasi mengenai kestabilan struktur batuan di daerah penelitian. Kemudian yang kedua yaitu penelitian umur batuan. Analisis foraminifera planktonik pada batuan batu lempung hitam formasi penanggulan di daerah Sungai Kamal menunjukkan umur batuan sekitar Miocene tengah berdasarkan klasifikasi Blow 1969. Fosil yang ditemukan itu seperti Arbulina suturalis dan Globorotalia achostensis menjadi petunjuk utama dalam penentuan usia batuan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan lingkungan pengendapan. Berdasarkan analisis foraminifera bentonik, lingkungan pengendapan ditemukan berada pada kedalaman neritik dalam hingga neritik tengah atau 0 sampai 100 meter sesuai dengan klasifikasi Tisworth per tahun 1996. Fosil seperti yang ditemukan yaitu Nodosarия ventreveralis dan Amphistegina lesoni menunjukkan kedalaman yang bervariasi dan memberikan informasi penting tentang kondisi dasar laut. Yang keempat yaitu fosil yang diperoleh. Beberapa fosil planktonik seperti Globorotalia achostensis dan bentonik seperti Tibichides novozelandicus ditemukan dan memberikan wawasan mengenai umur batuan serta kondisi lingkungan pengendapan pada masa tersebut. Baik, kita sampai kesimpulan. Sampai sini saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari presentasi saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.